pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lurus. Laporan siap, kelas 7 siap, laporan selesai. Laporan diterima. Masing-masing pemimpin pasukan kembali ke samping kanan pasukannya masing-masing. Kerjakan. Siap, kerjakan. Ambil alih pimpinan seluruhnya. Istirahat di tempat. Round. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Round. Penghormatan pada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Round. Tegak. Round. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri SMP Negeri 1 Ragung tahun 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Round. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru serta staf tenaga administrasi sekolah yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang Bapak cintai dan semoga Allah muliakan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Oktober, kita melaksanakan peringatan Hari Santri yang ke-7 di kampus SMP Negeri 1 Ragung. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita maklumi dan kita paham semenjak tahun 2015 santri ini diadakan peringatan Hari Santri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, sehingga sampai hari ini kita bisa mengikuti kegiatan peringatan yang seperti ini. Sedikit Bapak kilas balik anak-anakku sekalian, diawali dari nama besar para santri di zaman perjuangan. Mungkin kalian sudah baca bagaimana perjuangan para santri ikut terjun langsung membebaskan negara ini dari kungkungan dan kengkaman para penjajah, baik penjajah dari Asia maupun penjajah dari Eropa. Berkat perjuangan dan kegigihannya di medan laga, alhamdulillah para santri pun ikut berjuang membebaskan bangsa ini, sehingga kita nikmati hari ini kemerdekaan yang kita raih. Dari situ mari kita buka cakrawala berpikir kita, anak-anak sekalian. Santri dulu dengan sekarang beda. Santri-santri dulu mereka hanya bergelut dalam Alkitab, tidak ada wawasan yang lain. Begitu gigihnya ikut terjun mengusir para penjajah. Sedangkan kita sekarang ini santri di abad mutaakhir yang lebih canggih sumbernya, kenapa tidak? Ya minimal ikut melestarikan dan mempertahankan hasil jerih payah para santri. Anak-anakku sekalian, dilihat dari nama, santri itu artinya sasaran 3. Sasaran yang pertama adalah hablum minallah. Kita sebagai santriwan dan santriwati harus taat dan patuh dengan hablum minallah, berhubungan dengan Allah, yaitu melaksanakan ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat dan yang lain, kita harus konsisten dan konsekuen sebagai umat yang beragama melaksanakannya. Ibadah yang ghair mahdoh seperti membantu teman, membersihkan sekolah, lingkungan dan sebagainya, itu pun sesuai dan sejalan dengan ajaran para santri yang sudah digenggam di masa yang silam.
Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang tidak kalah penting yaitu hablum minan nas, berhubungan dengan manusia. Sehebat-hebat manusia tidak akan bisa hidup sendiri, karena kita akui bahwa kita ini sebagai makhluk sosial yang perlu bantuan daripada pihak lain. Termasuk hari ini kalian berpakaian, kalian itu tahu dan tidak akan pernah bisa membuat kain. Setelah jadi kain kita membutuhkan tukang jahit, baru kita pakai, dan yang lainnya. Intinya kita harus kerjasama dengan pihak yang lain, karena kita akui bahwa hidup kita ini tidak akan bisa hidup sendiri di segala bidang. Yang ketiga adalah hablum minal alam. Kita bisa berhubungan dengan alam. Kalian tahu sering terjadi musibah, entah itu longsor, banjir dan sebagainya. Itu karena kejahatan perilaku manusia yang merusak hutan, merusak tanaman dan sebagainya. Bahwa kita tahu bahwa dengan tanam-tanaman kita bisa nyaman, kita bisa menghirup udara segar dengan oksigen yang luar biasa. Sudah diciptakan oleh Allah dengan biaya sangat gratis. Kita tahu oksigen itu betapa mahal harganya. Dikala kalian sakit masuk rumah sakit, satu tabung berapa juta harga oksigen. Tetapi kita berdiri di sini, di sekeliling kita banyak pohon yang mengeluarkan oksigen, sehingga kalian bisa menikmati dan bisa duduk berlama-lama, bisa berdiri pun berlama-lama. Itu berkat ada aliran oksigen yang Allah berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, maka dari itu pada hari ini pikiran kita harus fokus dengan santri. Santri itu adalah la in syakartum la azidanakum. Kita harus banyak bersyukur. Insya Allah kalau kita banyak bersyukur, nikmat akan tambah dengan sendirinya. Hari ini kalian bisa berdiri, coba kita tengok di luar sana banyak orang yang tidak bisa berdiri, entah itu yang ada di rumah sakit, entah itu yang kakinya patah dan sebagainya. Tapi kalian alhamdulillah masih bisa berdiri. Hari ini kita masih bisa melihat. Banyak teman kalian, banyak saudara kalian yang tidak bisa melihat. Mereka hanya merenung. Apakah mereka tidak ingin melihat? Ingin. Tapi Allah telah memberikan hal yang lain dan banyak-banyak lagi hal yang kita harus syukuri pemberian Allah yang serba istimewa dan cukup banyak yang kalian rasakan. Kenapa? Karena janji Allah, anak-anakku sekalian, kalau kita wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur akan pemberian Allah, Allah akan melimpahkan azab yang maha pedih. Tidak banyak teman-teman kalian, saudara-saudara kalian yang iseng nyopet atau ngambil harta orang, mereka masuk penjara. Setelah di penjara baru menyesal. Nah, banyak-banyak hal anak-anakku sekalian. Oleh karena itu mohon dalam kesempatan hari santri ini kalian betul-betul merenung, minimal bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh manakah kami melaksanakan aplikasi dari perilaku sasaran yang 3 tadi. Jadi jangan sampai ada bahasa kaduhung teh tarati heula. Nah, ini yang menyebabkan kita hidup. Ada yang sukses, ada yang setengah sukses, ada yang gagal. Itu tergantung kepada perilaku dan pola pikir pada kita masing-masing. Kalau di pikiran kita ingin sukses, Allah akan membawa dan mengiring kita ke dalam kesuksesan. Kalau pikiran kita ingin tidak sukses, ya begitu pula. Ucapan itu adalah doa. Garantas hati oge sarua doa. Jadi Bapak berharap kita itu hidup harus penuh optimistis, ya, dengan rajin berusaha dan jangan lupa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya akan kami kabulkan. Itu janji Allah. Di barang siapa yang tidak berdoa, insya Allah kalian pun tidak akan dapat apa-apa. Nah, itu konsep anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Santri ini bisa merubah pikiran kita, merubah wawasan kita, dan merubah rencana kita ke depan ke arah yang lebih baik. Insya Allah, Allah selalu membimbing dan mengawal kita dalam hal-hal kebaikan. Carilah oleh kamu ilmu itu setinggi langit, walaupun adanya di negeri Cina, dari mulai Wuhan sampai ke liang lahat. Anak-anakku sekalian, itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Dan mudah-mudahan kita hari ini mulai awal untuk masuk ke dalam orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang dikawal, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan kita, rencana kita selalu sesuai dengan rencana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan